Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunya wal akhirah. Dan selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, beberapa waktu saya tidak muncul untuk siaran langsung. Dan kali ini alhamdulillah saya bisa hadir kembali untuk melanjutkan pembacaan buku Sirah Nabawiyah, buku tentang kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sesi terakhir kemarin saya sudah menyampaikan tentang masih rangkaian perkembangan kemenangan Perang Badar yang kemudian berdampak kepada semakin kuatnya posisi umat Islam di Madinah. Dan pada saat yang sama musuh-musuh Islam, terutama dari kalangan Yahudi ini ya, yang kemudian tidak rela umat Islam di Madinah posisinya semakin kuat, sehingga mereka berusaha dan berupaya untuk melakukan suatu perongrongan, berusaha untuk mengacak-acak umat Islam supaya bisa dipecah belah, kira-kira seperti itu. Dan oleh karena itu pada kesempatan pagi ini saya akan melanjutkan dengan sub pengepungan, penyerahan diri, dan pengusiran. Pada waktu itu habislah kesabaran Rasulullah SAW. Beliau langsung mengangkat Abu Lubabah bin Abdul Munzir untuk memimpin Madinah dan menyerahkan panji kaum muslim kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Lalu beliau bergerak bersama pasukan menuju perkampungan Bani Qunaiko. Qunaiko ini kaum Yahudi ya, di Madinah. Begitu mereka melihat kedatangan beliau Rasulullah SAW, mereka segera berlindung ke dalam benteng-benteng mereka. Maka Rasulullah SAW mengepung mereka dengan pengepungan yang sangat ketat. Hari itu adalah hari Sabtu, pertengahan bulan Syawal, tahun 2 Hijriah, dan pengepungan berlangsung selama 15 malam hingga muncul hilal bulan Dzulqa'dah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala melemparkan perasaan takut ke dalam hati mereka. Apabila Allah berkehendak menghinakan suatu kaum dan mengalahkan mereka, menurunkan perasaan takut dalam hati mereka dan melemparkannya ke dalam hati mereka. Akhirnya mereka menerima hukuman dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW terhadap nyawa, harta benda, perempuan-perempuan, dan anak-anak mereka. Lalu beliau memerintahkan untuk mengeluarkan mereka, dan mereka dalam keadaan terikat tangannya. Saat itu Abdullah bin Ubay bin Salul memainkan peran kemunafikannya. Dia bersikeras meminta agar Rasulullah SAW memberikan pengampunan terhadap mereka. Dia berkata, "Wahai Muhammad, perlakukanlah dengan baik para sekutuku. Bani Qunaiko merupakan sekutu bagi suku Khazraj." Rasulullah SAW sengaja mengulur-ulur waktu sehingga Abdullah bin Ubay mengulang-ulang ucapannya. Beliau berpaling darinya, lalu dia memasukkan kedua tangannya ke dalam kantong perisai beliau. Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Lepaskan." Beliau sangat marah hingga mereka para sahabat melihat naungan di wajah beliau. Seraya berkata, "Celakalah engkau, lepaskan." Tetapi si munafik ini tetap tidak mau melepaskannya dan berkata, "Demi Allah, aku tidak akan melepaskannya hingga engkau berlaku baik terhadap sekutuku ini. 400 orang tanpa tameng dan 300 orang yang berperisai telah melindungiku dari orang berkulit merah dan hitam."
Kemudian engkau memangsa mereka dalam 1 hari saja. Demi Allah, sungguh aku takut akan tindakan balas dendam. Rasulullah SAW memperlakukan si munafik ini yang masuk Islam baru sekitar sebulan yang lalu dengan sikap menahan diri. Maka beliau memberikan untuknya mengurus mereka dan memerintahkan untuk mengeluarkan mereka dari Madinah dan tidak boleh lagi hidup berdampingan dengannya. Akhirnya mereka keluar menuju kawasan pinggiran Syam. Maka tidak berapa lama kemudian sebagian besar dari mereka menjadi binasa. Rasulullah SAW mengambil dari harta mereka 3 lembar baju, 2 buah perisai dan 3 bilah pedang, serta 3 buah tombak kecil setelah mengeluarkan 1/5 atau khumus dari harta tersebut. Yang ditugasi untuk mengurusi harta ghanimah tersebut adalah Muhammad bin Maslamah. Ghazwah As-Sawiq. Sementara Sofwan bin Umayyah, kaum Yahudi dan orang-orang munafik melakukan persengkokolan dan operasi mereka. Lain halnya dengan Abu Sofyan. Dia berpikir untuk suatu pekerjaan berisiko kecil tetapi dengan hasil yang jelas. Dia bergegas untuk melakukannya demi menjaga kedudukan kaumnya dan menunjukkan kekuatan yang masih mereka miliki. Sebelumnya dia telah bernazar tidak akan mandi junub hingga mereka memerangi Muhammad. Dia keluar bersama 200 orang penunggang kuda untuk menebus sumpahnya. Hingga akhirnya singgah di bagian depan sebuah saluran air yang menuju sebuah gunung bernama Nib. Lokasi ini berjarak sekitar 1 barit atau sekitar 19 km dari Madinah. Tetapi mereka tidak berani melakukan serangan ke Madinah secara terang-terangan. Tindakan mereka lebih mirip apa yang dilakukan oleh para bajak laut. Dia mendatangi pinggiran kota Madinah di waktu malam hari dengan cara sembunyi-sembunyi dalam gelapnya malam. Dia mendatangi rumah Huyai bin Akhtab. Dia mengetuk pintu agar dibukakan untuknya, tetapi pemilik rumah enggan menerimanya karena takut. Lalu dia berpaling ke rumah Salam bin Miskam, seorang pemuka Bani Nadir dan pemegang harta simpanan mereka. Dia meminta izin masuk, maka dia pun diperbolehkan masuk. Dia menjamu Abu Sofyan dan menyuguhkan minuman khamr, seraya memperbincangkan tentang kondisi orang-orang. Setelah itu Abu Sofyan kembali ke penghujung orang Arab. Di penghujung malam hingga menemui kembali pasukannya. Selanjutnya dia mengirimkan sekelompok orang yang telah diundi dari mereka untuk menyerang pinggiran kota Madinah yang bernama Al-Aridil. Di sana mereka membabat dan membakar pagar-pagar yang berdiri dari pohon korma. Mereka juga sempat bertemu dengan seorang lelaki Ansor dan seorang lagi sekutunya di lahan kebun milik mereka berdua. Lalu mereka membunuh keduanya kemudian lari menuju Mekah. Berita tentang penyerangan ini akhirnya sampai juga ke telinga Rasulullah SAW. Beliau bergegas untuk mengejar Abu Sofyan dan kelompoknya. Akan tetapi mereka melarikan diri dengan sangat cepat sembari membuang sawik atau adonan gandum yang menjadi bahan perbekalan mereka yang jumlahnya sangat banyak di sepanjang perjalanan untuk meringankan beban perjalanan mereka. Hal ini memungkinkan mereka lolos dari kejaran Rasulullah SAW. Beliau mengejar hingga sampai ke Qorqoroh Al-Qudur. Setelah itu beliau kembali ke Madinah, sementara kaum muslim mengumpulkan adonan gandum yang dibuang di jalanan, sehingga perang ini dinamakan Ghazwah As-Sawiq. Peristiwa ini terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 2 Hijriah, yaitu 2 bulan sesudah peristiwa Badar. Adapun yang ditugasi memimpin Madinah selama beliau keluar adalah Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Ghazwah Dhi Amr. Ini merupakan ekspedisi militer terbesar yang dipimpin oleh Rasulullah SAW sebelum pecah perang Uhud. Beliau memimpin pasukan ini pada bulan Muharram tahun 3 Hijriah. Sebab terjadinya perang ini adalah datangnya informasi dari intelijen Madinah kepada beliau SAW bahwa terdapat sekumpulan sangat besar orang dari Bani Salabah dan Bani Muharib telah bersiap. Mereka hendak menyerang kawasan pinggiran Madinah. Maka Rasulullah SAW mengajak kaum muslim untuk menghadapinya dan beliau keluar bersama 450 orang yang terdiri dari pasukan berkuda dan berjalan kaki.
Beliau mengangkat Utsman bin Affan sebagai penguasa sementara Madinah. Dalam perjalanan mereka berhasil menangkap seorang laki-laki bernama Jabbar dari Bani Salabah. Orang ini lalu dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Beliau mengajaknya masuk Islam dan dia menerimanya dan masuk Islam. Beliau menggabungkannya dengan Bilal dan bahkan menjadi pemandu jalan kaum muslim menuju lokasi musuh. Pasukan musuh akhirnya bercerai-berai ke lereng-lereng bukit tatkala mendengar kedatangan pasukan Madinah. Nabi SAW beserta pasukannya berhasil mencapai tempat berkumpul para musuh, yaitu di sebuah mata air yang dinamakan Dhi Amr. Beliau berdiam di sana selama sebulan safar penuh atau sekitar itu pada tahun 3 Hijriah. Tujuannya supaya orang-orang Arab merasakan kekuatan pasukan kaum muslim dan menanamkan ke dalam jiwa mereka rasa takut dan gentar. Setelah itu beliau kembali ke Madinah. Baik teman-teman, sementara hari ini sampai di situ saja ya, karena sub berikutnya ini untuk satu topik saja cukup panjang. Jadi lebih afdol kalau saya sampaikan secara khusus terpisah dari konten yang hari ini. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan kita mengerti, memahami kisah kehidupan baginda Rasulullah SAW, kita makin cinta kepada beliau dan beliau juga cinta kepada kita, sehingga nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terus semangat untuk meningkatkan giroh kita kepada Islam dengan ajaran-ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.